Sama kami di segmen Kreatif sudah kembali bergabung rekan Prisa Somodatu. Bicara mengenai venture capital, belakangan memang agak lebih selektif untuk memilih perusahaan rintisan di sektor apa yang dinilai potensial. Begitu ya, begitu juga dengan venture capital yang kita akan wawancara sekarang. Ini spesifik pendanaannya disalurkan untuk startup-startup berbasis Web3 dan juga direct to consumer ya. Ini hari ini kita akan berbincang mengenai venture capital ala startup berbasis consumer product. Sudah tersambung melalui line telepon dan Mas Benz Julio Budiman, Managing Partner Kreatif Gorilla Capital. Selamat pagi Mas Benz. Selamat pagi. Oke, kita kenalan dulu dong dengan Kreatif Gorilla ini. Tadi sudah sekilas diungkapkan oleh Wiki begitu ya, tapi boleh dijelaskan Kreatif Gorilla ini seperti apa? Oke, jadi Kreatif Gorilla itu adalah venture capital yang fokus untuk investasi kepada startup-startup yang fokusnya itu lebih ke arah direct to consumer dan juga yang tadi sempat dibilang Web3 related ya. Oke, mengapa pendanaan untuk startup berbasis direct to customer dan juga Web3 ini menarik untuk Kreatif Gorilla? Oke, jadi seperti yang kita mungkin tahu dari tahun-tahun sebelumnya itu banyak investasi dilakukan kepada startup-startup yang berhubungan dengan teknologi ya. Dan kita sekarang melihat bahwa mulai banyak juga because of the perkembangan dari teknologi tersebut dan juga e-commerce yang berkembang, banyak sekali brand-brand yang bisa hadir, apalagi dari Indonesia, yang bisa berkompet dengan brand-brand kelas dunia lah, in this case. Nah, itulah local brand yang kita pengen support, dan kita berikan pendanaan untuk memastikan mereka bisa, yang tadi seperti saya bilang, compete dengan brand-brand kelas dunia. Oke, mengapa Kreatif Gorilla ini lebih menyasar ke startup berbasis direct to consumer dan juga Web3? Dan bisa dijelaskan kalau Web3 ini lebih jauh yang seperti apa sih? Oke, kalau yang direct to consumer kan sebenarnya brand yang tadi seperti saya bilang, atau kalau misalkan sebelumnya orang taunya tuh kata-kata direct to consumer sebagai seperti consumer brand lah ya, atau FMCG in this case. Nah, tapi kalau Web3 itu startup yang berhubungan dengan blockchain in this case. Yang basisnya adalah perkembangan dari Web2, sekarang di Web3, di mana blockchain menjadi sebuah core dari startup tersebut. Gitu. Baik. Adanya sektor-sektor yang dipilih lah ya untuk kemudian Anda chip in sebagai venture capital. Apakah ini adalah sebagai konsekuensi dari beberapa kejadian yang lalu banyak perusahaan rintisan yang kemudian tidak terlalu bisa bertahan lama di sektornya sehingga Anda hanya spesifik menyasar itu saja, Mas? Atau belum kemudian ada pelebaran ke sektor-sektor yang lain sejauh ini dari Kreatif Gorilla? Ya, kebetulan karena basis kita sangat fokus di sektor tadi yang seperti Mas bilang, banyak sekali startup yang tidak bisa bertahan di kondisi ekonomi yang seperti sekarang, karena itu kembali lagi ke bisnis model, dan bisnis model B2C atau bisnis model consumer product ini adalah bisnis yang sudah it has been tested through time ya, in this case ya. Karena fundamental bisnisnya adalah profitability dan core bisnisnya adalah memang untuk make EBITDA positif dan whatnot. Nah, disitulah ya kita percaya bahwa regardless of the economy standpoint at this moment, kalau misalkan fundamentalnya memang kuat, it can be able to actually go through the test of time lah. Baik. That's the reason why we invest in consumer product sector atau yang tadi disebut sebagai direct to consumer in this case. Oke. Ya, dari yang tercapture oleh Anda di dua sektor ini pertemuannya seperti apa sih? Mungkin dari tahun ke tahun biar kita kemudian dapat gambarannya. Oh, ternyata untuk yang direct to customer dan juga Web3 ini pertemuannya menarik banget gitu. Oke. Jadi kalau misalkan brand-brand sendiri, because of the e-commerce getting more mature ya, dan juga seperti tahun-tahun sebelumnya juga logistik sector makin more mature, itu membuat all these brands are able to reach the consumers better, dan especially because of social media, itu yang sangatlah membantu para brand-brand lokal ini untuk bisa muncul di kepada konsumen-konsumen yang ada di Indonesia lah. Nah,
Tapi di satu sisi itu harus diimbangi juga karena kita percaya walaupun sekarang e-commerce sudah mulai mature dan kita percaya masih 95% sebenarnya transaksi masih terjadi di offline. Itulah gap yang kita mau bantu untuk para brand-brand tersebut biar bisa juga capture market yang ada di offline. Oke. Nah, jadi online itu sebagai e-commerce itu menjadi sebuah wadah ya untuk mengenalkan brand, tapi mungkin transaksi harus tetap bisa sebagai omni-channel online dan juga offline. Baik. Nah, lantas berapa jumlah pendanaan yang sejauh ini sudah disalurkan oleh Creative Gorilla bagi kedua sektor yang sudah disampaikan tadi? Total kita sudah dari fund kita yang sekitar $20 juta, sekitar 300 M. Itu sejak tahun? Sejak tahun lalu. Oh, dari tahun lalu sampai saat ini 305 miliar rupiah ya, sekitar itu ya? Bukan, itu total fund kita yang sudah disalurkan sekitar 20 miliar. Oke. Baik, dari sisi return of investment seperti apa sih gambaran kedua sektor ini sehingga Anda tetap tetap komit lah ya untuk kemudian melakukan pendanaan di dua sektor tadi. Mas Ben, dari return of investment berapa kali di kedua sektor tadi, direct to customer dan juga Web3? Oke, mungkin kita karena data tersebut lumayan confidential ya untuk kayak internal proses. Tapi yang saya bisa pastikan adalah dari investasi kita di tahun lalu, semua startup-startup yang kita invest itu 5 dari 6 startup yang sudah kita invest itu sudah mendapatkan pendanaan lanjutan sebenarnya. Jadi untuk hal tersebut on paper gains, we have been quite blessed ya in terms of investment strategy in this case. Oke, artinya ada venture capital lain yang menilai secara pergerakan ataupun growth dari si dua sektor ini potensial, begitu makanya mereka chip in begitu ya? Betul sekali. Oke. Lalu bagaimana mengantisipasi resiko ketika chip in ke sektor direct yang berbasis direct to consumer dan juga Web3 tadi, tapi mungkin tidak growth atau tidak sesuai dengan target? Oke, kebetulan so far karena kita sangatlah selektif dalam memproses sebuah startup ya, kita sangat due diligence, kita pastikan juga startup-startup tersebut bisa kita bantu. Karena sebagai venture capital yang membedakan kita juga adalah kita memprovide mereka dengan expertise di bagian marketing. Jadi aside from kalau misalkan untuk consumer startup itu fundamental awalnya adalah mereka harus kuat di bagian distribusi, di bagian manufacturing. Nah, di bagian marketing itu di mana Creative Gorilla berpartner dengan sebuah perusahaan marketing yang dinamakan FCN. Disitulah kita menjadi sebuah wadah untuk membantu mereka bisa memastikan dan memasarkan produk mereka lebih baik. Karena FCN ini menghandle brand-brand yang sudah cukup besar ya, brand-brand lama jadinya yang in this case bisa membantu secara ekspertis. Baik, tren pendanaan untuk kedua sektor ini ke depan akan seperti apa, Mas Ben? Kita percaya karena Indonesia adalah negara yang sangatlah population-nya sangat besar, 250 juta lebih penduduk di Indonesia. Kita percaya bahwa konsumen dan disposable income akan terus meningkat, ekonomi akan terus membaik, dan memastikan bahwa brand-brand lokal makin banyak peminatnya dan makin banyak pembelinya. Disitulah kita ngelihat opportunity. Itulah kenapa banyak banget brand-brand dari luar maupun pendana-pendana investor dari luar sangat percaya kepada Indonesia sebagai the next biggest consumer country ya. Baik, Mas Ben, pasti banyak nih yang sedang menyaksikan begitu ya dan tertarik untuk mungkin mendapatkan pendanaan dari Creative Gorilla gitu. Adakah faktor lain yang dipertimbangkan sebelum Creative Gorilla ini memutuskan melakukan pendanaan? Oke, jadi paling penting dari semuanya sebelum kita melakukan pendanaan adalah founder market fit ya, bukan cuma sebuah produk market fit. Nah, jadi kita sangat melihat experience dari sisi founder tersebut, pengalamannya, mungkin apa yang membedakan dia daripada founder-founder lainnya untuk menjalankan kategori tersebut. Misalkan mau bikin sebuah beauty product atau mau bikin sebuah skincare in this case. Apa sih kira-kira yang dia sudah lakukan sebelumnya, pengalamannya,
but at the same time harus dikombinasikan dengan apa yang dia bisa lakukan beda kepada ke depannya gitu, untuk memastikan semua inovasi terus berjalan. Baik, singkat saja, selain pendanaan ada pendampingan lah yang dilakukan kepada perusahaan-perusahaan rintisan ini oleh Creative Gorilla dan target ke depan seperti apa? Oke, yang tadi saya sebut, kita melakukan pendampingan dari sisi bukan cuman membantu startupnya fundraising lagi, tapi kita bantu di bagian marketingnya. Itulah yang pastinya bisa membuat mereka di satu sisi cost saving juga untuk tidak melakukan strategi-strategi marketing yang salah. Itulah tadi partnership kita dengan FCN. Tapi kalau dari sisi target Creative Gorilla ke depannya, kita sekarang udah ada sekitar 5-6 brands yang udah under our investment ya. Baik. Kita target untuk memiliki total portfolio of 15 brand dalam waktu 1 tahun 2 tahun ke depan. Dan kita percaya ini momentum yang baik karena berkembangnya ekonomi Indonesia dan juga the hopefully disposable income dan juga rising ekonomi ya. In this case, kita percaya untuk meng-capture opportunity tersebut. Dan mungkin ke depannya kita bisa raise another new fund ya, in this case, untuk memberikan pendanaan lebih banyak startup. Baik, amin ya. Dan kita tetap optimis juga ekonomi Indonesia mendukung untuk Creative Gorilla ini tetap growing, mendanai startup-startup yang ada di Indonesia. Sukses selalu untuk Creative Gorilla, Mas Benz. Terima kasih atas waktunya. Next time kita berjumpa kembali. Sayang sekali wajah gantengnya ini nggak bisa muncul karena faktor teknis. Betul. Gitu. Terima kasih. Sampai jumpa, Mas Benz. Sukses untuk Anda. Selamat pagi. Baik, sebelum kami akhiri Power Breakfast, kita akan saksikan terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini, pemirsa. Indeks harga saham gabungan pemirsa terpantau bergerak di teritori negatif dengan pelemahan mencapai posisi selengkapnya bisa Anda saksikan di layar 0,35%, Jakarta Islamic Index turun 0,06%, LQ45 turun 0,42%. Saham-saham masuk ke dalam jajaran top gainers. Ada UNTR, Adaro, Hutch, dan juga Dewi. Itu dia. Rata-rata saat ini gainers dipimpin oleh saham tambang batu bara ya. Kemudian losers masih GoTo melanjutkan pelemahan kemarin, saat ini turun 4,26% di posisi 90. Telkom turun 0,93% setelah kemarin menguat di 4260. SMKM turun 0,54%, Sage turun 6,94%. Berikutnya sektoral pemirsa, barang baku dan juga kesehatan memimpin penguatan, sementara teknologi dan juga konsumsi non-primer memimpin pelemahan. Ya, teknologi masih menjadi pemberat dari indeks harga saham gabungan pemirsa, dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Somodatu. See you in the morning.